Nah, ini panjang sekali yang untuk berpikir kritis. Kalau ada waktu, insya Allah besok saya akan unggah videonya. Bagaimana cara membuat anak-anak kita itu berpikir kritis. Nantilah ya kapan-kapan. Tapi gimana caranya untuk anti korupsi? Ya ini susah. Karena apa? Karena banyak di antara orang tua kita yang secara tidak sengaja itu justru mengajarkan korupsi. Banyak di antara guru-guru kita yang secara tidak sengaja atau mungkin sengaja tapi gak berniat untuk itu mengajarkan korupsi. Misalkan pernah nggak ketemu ini silahkan konfirmasi pernyataan saya benar atau enggak. Misalkan ada guru yang kalau lagi ujian dia akan ngomong, boleh nyontek tapi jangan ribut, sama bapak mah bebas lah, yang paling penting mah jangan ribut, jangan ketahuan, sok nyontek. Nah, pernah nggak nemu guru yang seperti itu? Atau pernah ngedenger nggak guru yang seperti itu? Pasti pernah, saya juga pernah ngalamin yang seperti itu dan bukan cuma sekali. Nah, ini kan sebenarnya memupuk dan kemudian membesarkan guru penjas. nah, nah, ini kan sebenarnya memupuk dan membesarkan mental korupsi di antara kita. Jadi korupsi itu kan sebenarnya adalah bagaimana caranya kita melakukan kebohongan yang merugikan pihak lain demi keuntungan diri kita sendiri. Korupsi itu kurang lebih seperti itu. Ketika ulangan itu kan yang harus idealnya yang belajarnya rajin itu harus mendapatkan nilai tertinggi, yang malas-malasan itu dapat nilai yang seadanya, kan harusnya begitu. Tetapi ada kecurangan besar, yaitu apa? Ketika ada menyontek-contekan seperti itu, mau yang pinter mau yang bodoh, itu mau yang malas mau yang rajin, itu mendapatkan nilai yang sama. Akibatnya apa? Satu, guru akhirnya gagal. Oh, terima kasih yang nyawer. Guru akhirnya gagal untuk bisa mengetahui siswa mana yang pintar dan siswa mana yang tidak pintar, karena nilainya sama gitu ya. Kemudian yang lebih parahnya lagi adalah siswa yang rajin itu dirugikan karena nilainya sama dengan yang malas. Yang ngapain juga saya rajin-rajin, toh sama dengan itu. Akhirnya apa? Akhirnya si rajin itu kehilangan motivasi untuk belajar dan akhirnya nilai-nilainya menjadi jelek dan sebagainya, rugi kan? Dan si yang bodoh itu, ya gak apa-apa, gak usah belajar juga, toh nanti bisa nyontek. Akhirnya apa? Akhirnya dia juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang jelek. Jadi menyontek dalam hal itu benar-benar jelek. Benar-benar jelek. Alasannya adalah karena dia merugikan orang yang baik dan menguntungkan orang yang jahat. Ketika orang jahat diuntungkan, dia bisa masuk sistem, sedangkan orang yang baik tidak bisa masuk sistem. Ini guru, tolong kalau misalkan yang masih membiarkan mencontek, gak apa-apa asal jangan ribut. Tolong bertobat dari hal itu, karena itu dosa jariahnya itu bisa bertahan selama dalam kurun waktu yang sangat-sangat lama dan bisa menghancurkan peradaban sebuah bangsa.